Nang jahir berupa apa tadi? Jasad. Jasad dan nafsu nih. Jasad dan nafsu kita ini Pak Iboy asa dengan roh. Jasad dan nafsu kita nih asa dengan roh. Apabila jasad dan nafsu ini asa dengan roh, maka hakikat diri kita bukan jasmani tetapi rohani. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Pada ayat itu Allah juga mengatakan, siapa yang ingin bertemu Allah, syaratnya dua: jangan syirik dan beramal soleh. Jangan syirik dan beramal soleh. Nah, untuk bertemu Tuhan pada ayat yang tadi, kullun man 'alaiha fan, harus melewati jalan fana. Hingga kita Pak Bu bisa liqa. Jadi melalui jalan fana hingga kita bisa liqa, artinya bertemu Tuhan. Nah, kalau pada penjelasan yang lewat, ulun sering membicarakan perkara fana. Ini hal yang lain lagi yang ulun jelaskan apa itu fana. Karena bab yang kita bicarakan ini tentang perkara mengesahkan. Arti fana di sini Pak Bu penjelasannya yang lain adalah mengesahkan diri kepada Allah. Nah, ini fana. Apabila seseorang sudah dia bisa mengesahkan diri kepada Allah, maka hal keadaannya Pak Bu bokok. Kalau sudah bokok, kekal liqa, bertemu Allah. Namun jangan salah bahwa keberadaan diri kita yang bersifat muhaddas tidak bisa bertemu dengan sifat Tuhan yang qadim. Nah, harus cari jalannya bagaimana. Maksudnya Pak Bu, dalam praktek sehari-hari ini tidak mungkin diri kita yang berupa sebongkah daging, tulang belulang, bulu kulit dan lain sebagainya ini bisa bertemu Tuhan, tidak mungkin. Jadi jangan dalam pengertian mengesahkan diri ini berupa diri yang johir, tidak bisa. Oleh karena itu Pak Bu, di dalam sholat kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan, kenapa tidak bisa bertemu Tuhan, dan kenapa tidak bisa menyaksikan Tuhan? Karena yang kita bawa diri yang sebongkah daging. Mana bisa. Allah itu Pak Bu bersifat rohani. Allah itu bersifat gaib. Allah itu bersifat tersembunyi dan rahasia. Maka harus ditemui secara rohani. Nah, makanya untuk kita bisa membenarkan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu pertemuan hamba dengan Tuhan, bukan diri nang johir nang berupa jasad, tetapi dengan diri yang batin yang bersifat rohani. Karena Allah itu bersifat rohani, maka temui secara rohani. Nah, ini kesalahan kita. Makanya sembahyang kada melihat Tuhan, kadang menyaksikan Tuhan, karena hanya diri yang batin yang bisa melihat, menyaksikan, bertemu dan merasakan. Maka bilanya kita nih sembahyang Pak Ibu kadang menyaksikan Tuhan, turang tuh kada benar-benar sembahyang. Nah, kada benar-benar sembahyang.
Karena dikatakan tadi apa? Sholat itu pertemuan hamba dengan Tuhan yang dipadahkan mi'raj. Nah makanya ini ganti dulu. Jadi kembali, ini yang dimaksud fana, mengesahkan diri kita, yakni diri yang batin lah kepada Allah. Nah sekarang kita lanjutkan. Caranya bagaimana? Nah minta maaf nih, jangan salah mengaji. Ulun mengatakan ini supaya kita ini Pak Bu, jalurnya hak. Tapi amun pian kada memakai ini, maka melalui diri pian ini nang nafsu. Cara untuk kita bisa mengasahkan diri kita berupa diri yang batin kepada Allah, caranya melakukan amal syariat. Kerjakan perintah syariat yang Allah kehendaki. Namun pian kada sembahyang, di mapa ceritanya ini? Rame dan ramai serta semangat orang mengaji tasawuf, tapi kada sembahyang, mustahil tawa. Kemana aja sampai ke atas langit, nang kayak apa aja pian dengan dalil di mapa aja, kada bakalan sampai. Sudah dipadahkan Quran. Apa tadi ayatnya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia ingin bertemu Tuhannya, balyamal amalan solehan, kerjakan amal soleh, gawi syariat. Apa yang pernah Nabi contohkan? Wala yusyrik bi'ibadatihi rabbi ahad. Nah jangan sirik. Nah jadi pian ini jalan nang mana nang pian tempuh. Hendak mencari jalan mudah, terlalu mudah, akhirnya salah. Nah jangan menyalahi lah, atau kembali lawan pian. Nah syariat itu Pak Bu berlaku ada pada anggota tubuh kita. Nah berlaku. Jadi gawi syariat. Hanya kenapa Rasulullah yang sudah amat sangat nih kenal Tuhan, bertemu Tuhan, masih sembahyang. Nah umatnya hanya hidup, ya tuh kalau bisa sembahyangan bingung. Allah Rabbi, nak jadi napa kita ini? Enggak. Belapian kada menggawi syariat di mapa jalan panah. Bilanya kada lewat panah kayak apa hendak bokok. Bila ada bokok kayak apa hendak lekok. Kada kau bertemu. Nah, lah kembali kesadaran masing-masing aja. Mudah-mudahan kita ini tetap istiqomah di dalam ibadah. Ibadah tuh istiqomah. Kada kawa gawin nang banyak nang sunat-sunat, nang wajib barang. Nang wajib gawi. Suruh anak bini sembahyang, menantu jangan bersembahyang. Minta maaf Pak Bu. Bila dalam satu atap ada nang kada sembahyang, sikung aja. Nang sudah kena hukum balik, maka mengundang laknat Allah, mengundang murkanya Allah, dan dicabut berkah. Sikung aja. Bila di rumah tuh berapa ikung pian? Ada anak, ada bini, menantu kan? Siapa aja sikung aja. Nang sudah balik, maka Tuhan cabut berkah. Nah, jangan memadahkan rumah panasan, orangnya nang panasan. Maka rumah ada AC, AC rumah panasan, apa panasan orangnya. Nah, jadi bapak-bapak nasihati bini, Bu, biar ibu-ibu ingatakan laki, mbahyang, anak bimbing, menantu sambil dipandiri. Buat apa capek-capek mengejar dunia kalau hanya meninggalkan ibadah? Terbalik, orang bercari untuk ibadah, ada kita bercari malah meninggalkan ibadah. Aduh, bongoli dunia. Makanya bujur jasa rukan dunia maha batahi.
Sadar-sadar Pak. Nah kembali Pak Bu. Jadi caranya tadi menggawi syariat. Jadi laksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah, dan syariat itu berlaku pada anggota. Nah sekarang caranya untuk panah agar supaya kita nih panah di dalam menggawi syariat. Karena yang dikehendaki Pak Bu, jangan salah paham. Saat kita sembahyang bukan ada yang disembah. Nah hati-hati ini. Amun pian rahatan sembahyang merasa ada nang disembah, sirik. Berarti masih dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini seolah orang nang sembahyang ada yang disembah, padahal tiada yang menyembah, tiada yang disembah. Seolah berzikir ada yang memuji, ada yang dipuji. Nah, padahal yang punya puji memuji. Jadi yang dikehendaki ibadah untuk kita bisa panah, mengasahkan diri kepada Allah hingga bisa pokok kekal dengan Allah dan bertemu Allah. Maka Pak Bu haruslah di dalam ibadah ini mengasahkan. Jadi tujuan orang beribadah itu mengasahkan. Makanya disuruh beribadah. Pian salah paham, ngomong sudah kenal nih bapak lagi ibadah kada dijual lagi nang disembah. Nah tuh ujar pian. Orang dengan maksud ibadah tadi tujuannya mengesahkan. Nah di mana nih? Nah begini Pak Bu. Batin. Nah, nang jahir berupa apa tadi jasad. Jasad dan nafsu nih. Jasad dan nafsu kita ini Pak Iboy asa dengan roh. Jasad dan nafsu kita ini asa dengan roh. Apabila jasad dan nafsu ini asa dengan roh, maka hakikat diri kita bukan jasmani tetapi rohani. Nah diri yang batin sudah. Sedangkan rohani itu asa dengan zat Allah. Sedangkan zat Allah asa dengan Tuhan yang punya zat. Nah, bertemu melalui rohani. Tapi laksanakan syariat. Jadi jangan meninggalkan syariat. Kayak ini aja. Umpamanya, biar disuruh kopi. Kira-kira tahu lah rasa kopi itu kan kada diminum? Kayak apa rasanya? Pian hanya tahu bahwa setiap yang hitam itu kopi. Belum tentu. Kalau pina kicap atau uli mati, rasai dulu, paham lah. Mbak pian rasai nang hitam dari dasar kopi. Nah melalui rasa yang ada pada diri kita itu perwujudan ruh. Ruh ini asa dengan zat Allah, sedangkan zat Allah asa dengan Tuhan yang punya zat. Gelombangnya jakanya gelombang tuh ada di diri, frekuensinya ada di diri, sinyalnya ada di diri. Bapian HP itu nggak ada sinyal di mana? Sinyalnya ada di diri hingga kau nyambung. Nah nelpon bini yang waduh, ada apa betul Tuhan ini beliau magiau yang mbak, ada apa biar paninian jangan diubah aja lah, jangan diubah. Bawa lagi berpacaran jangan diubah. Limbah nang sudah kawin abahnya, limbah sudah beranak bercucuk kai kada cucuk bener kada rame kai tetap perjanjian yang buat ini mun dibawa ke pasar dibawa ini iya lali. jangan diubah panggilan itu, jangan diubah supaya tambah sayang harmonis kayak pengantin anyar joy asa bujur.
Nah, kembali Pak Bu, paham kalau nih ulun menerangkan ini kadang memaksa pian beribadah kesadaran ya masing-masing. Nah, kembali lagi. Kenapa ulun ungkap lagi yang tadi? Apabila jasmani dan nafsu kita asa dengan rohani, maka asa juga dengan Tuhan. Karena rohani itu berkehendak dengan kehendaknya Allah. Sedangkan jasmani berkehendak dengan nafsu. Nabi lapian memandang diri pian nang beribadah nafsu. Karena masih memandang sebongkah daging. Biar hebat amal, hancur, rusak, binasa, celaka. Makanya tadi caranya dulu seakan keruh, sehingga kita Pak Bu bertubuh rohani. Mau sudah bertubuh rohani, maka asa dengan zat Allah, asa dengan Tuhan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sambil dipakai dudukan nih kawan, nah itu jalannya. Nah, dari karenanya Pak Bu, kita ambil roh tadi Pak Ibu kada lain zatnya Allah. Zat Allah itu Pak nur ilahi atau nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu Pak asa dengan Tuhan. Nah, asal kita sudah bertubuh rohani. Bahasa lainnya rohani nyawa. Pada kita tadi rasa. Ingat, bahasa lain roh nyawa. Pada kita rasa. Atau rasa yang ada pada kita itu ruh atau nyawa. Namun siapa nih? Itulah Muhammad. Nang rohani tadi, rohani itu nang dipadakan tubuh Muhammad, nyawa itu nang dipadakan Muhammad. Nah, kalau memandang nang tubuh jasad nih, ini namanya jasad Adam, bukan Nabi Adam, jasad Adam sebutannya. Bila pian bertubuh rohani, maka disebut tubuh Muhammad, jasad Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad terlebih lagi. Nah, kayak itu. Sedangkan nyawa atau ruh Pak Bu yang disebut jasad Muhammad ini dia daripada nur Tuhan, nur Tuhannya, maka melewati Muhammad lah wasilah nanang ini yang dipadahkan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman takwalah kepada Allah. Wabtagu ilahil wasilah, cari jalan untuk kita sampai lawan Tuhan. Jalannya ada di awak seorang, ada di diri kita masing-masing. Ini bisi HP lah beratane, bisi HP lah. Nah, amun pian bisi HP, itu kan ada aplikasi. Ulun mah ambilakan contoh supaya paham. Di HP itu ada aplikasi. Kenapa pian kada kau menggunakan? Kada tahu? Kamera, ada jual kamera ada kada? Kenapa kada menggunakan? Kada tahu? Ya kan? Ada kada merekam di situ? Ada kada bisa? Padahal ada. Nah, kenapa kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Karena kada kenal. Padahal ada di diri masing. Seumpama HP tadi, aplikasinya banyak, lengkap sama. Nang HP hanyar, nang HP butut. Paham kan? Kenapa pian kada bisa, kada kawa, kada kenal. Munnya kenalnya mana? Ada aho. Nyahonya mana? Wah. Ya lah beliau, munnya sudah tahu. Nah, di sini Pak Ibu, sehingga apa? Johir batin kita ini Pak Ibu,
beserta Allah. Nah, kada berpisah lagi. Kada berpisah lagi. Nah, di sini nang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan Tuhan bertempat. Dia serta kamu di mana saja kamu berada, karena ada zat Allah pada diri kita berupa rohani. Nah, kemana kepian bawa tata kelaka? Ini nang kisah Quran memadahkan wa huwa ma'akum, dia serta kamu aina ma kuntum, di mana keberada, di mana berada, pada saat bagaimana, apapun yang dilakukan, kita senantiasa serta Allah. Ini yang dimaksud panah, mengasahkan diri kepada Allah. Dengan sendirinya mun sudah panah, pokok kekal dengan Allah, karena senantiasa full 1 kali 24 jam kada berpisah. Ini jalan mati beriman. Nang ulun terangkannya nah, sampai jalan mati beriman. Amun pian tapisah lawan Tuhan, celaka, naujubillah. Pian selalu berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Jalannya mana? Tetap baca, tetap baca, doanya tetap. Namun bacaan dan doa itu alamat. Apa alamat? Dibaca saja tanpa harus kita mendatanginya, mengenalinya. Nah, jadi tetap aja jangan dibuangnya Allah biha. Apalagi membuang BH bini, sangiti bini. Ya kalau jangan dibuang-buang BH bini. Maksud lu tadi tetap aja membaca BH, karena baca BH ya Allah biha. Nah, apa biar inilah keingatan BH bini ulah. Pahamlah, ada di diri. Masya Allah, andai kita mengenal dan mengetahui. Nah, berarti kita itu Pak gue sudah dikatakan nang dipadahkan panah tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh orang panah tuh orang kembali. Iya, nang kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amun kita nih enggak mati, hanya mengantai itu kada. Arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulun maknaina banyak. Seberapa nang ulun sampaikan aja nang pian kau menangkap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maksudnya sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepadanya. Pahamlah di sini. Bahasa Inggris saja. Kita ini ampun Tuhan, boleh kakan pulang. Nah, nyaman kalau makan, memaham. Jangan mbah habis umurnya memulikakan, nah luput benar. Namun habis umur biar memulikakan kena sanksi hukuman, kena orang mulikakan mulai wae ini, jadi kada ada sanksi, bebas. Nah, jadi nang ada nang wae ini nang kita arak ke sana kamari, ampun milik Allah, hak Allah. Jadi jangan sombong. Nang sugi jangan sombong, kadang pun seorang jiwa. Nang bunga serupa jangan sombong. Pian tahulah Tuhan mengadakan orang bungas itu menampakkan sifat jamal Tuhan. Tuhan tuh elok. Lalu dinyatakan lawan, digambarkan lawan makhluk. Sebahagian sifat keindahan Tuhan, nang langkar, nang bungas, nang cantik, nang elok, nang tampan, nang gagah. Gua kolera beratana ada ulun tak. Lambat pian nang mamadanan baik ulun gila seorang. Tadi pindah kadang-kadang nyambet. Nggih, apa kesannya? Jadi sadar-sadar. Makanya kenapa waktu pian baca ramin sunnah Nabi doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin
khuluqi, jangan tertahan di doa, doanya tetap dibaca. Maksudnya apa? Allahumma kama harsanta khalqi, ya Allah bagusakanlah akhlak ulun, pahasin khuluq kama harsanta khalqi, pahasin khuluqi sebagaimana ya Allah bagusakan rupa ulun sebagaimana pian bagusakan akhlak ulun. Ngertilah maksudnya saat pian bicara min, pandang, lihat, janaki, saksikan ini hakku jatuh yang berikan. Jadi saat itu kita melihat keelokan Tuhan, jamal namanya. Mau melihat sifat jamal Tuhan, taliyati nampun sifat pian sugi. Mudah-mudahan Tuhan hendak melihatkan Pak Ibu sifatnya maha kaya, gani mugni. Tuhan tuh maha kaya. Innallaha laganiyun anil alamin. Kada seorang pang sugih walau cangkal berusaha. Bukan karena cangkal kita sugih. Banyak orang yang cangkal ada yang kada betutupan warung, kada sugih-sugih. Bujur kan? Berarti yang menyugihakan siapa? Usahalah kada, tapi jangan juga kada berusaha. Nang ada berusaha tuh nyari nang berusaha aja kada sugih, apalagi nang kada luput banget. Maksudnya kada, jangan kita bertahan di syariat. Nah, paham kan? Nampak. Jadi nang sugi ininya Pak Ibu kada merasa sombong karena kekayaan. Kenapa? Lain haknya. Lihat sudah nenek sifat Tuhan pada diri dan pada yang lainnya. Nah, jangan lagi lah takut, jangan lagi takut. Bila pian takui Pak Ibu, takuin harta aja. Masya Allah, sebuting baju itu dihisap. Ulun pada akan cerita. Ada seorang kaya, nih kaya benar. Ada orang kaya meninggal dunia, lalu ahli waris meminta, siapa yang berani, siapa yang mau dan bersedia menemaninya dalam kubur, maka akan diberikan warisan. Asal wani mengawali dalam kubur tuh. Lalu Pak Ibu tatkala itu ada nang si miskin. Nah, ini kesempatan aku jeneng miskin nih. Ini napa gawian sitin hari-hari lang sarabutan ya. Biar cangkal mayo nang sehari habis sehari. Aku aja sitin. Ayo. Tapi mengawani ini jasin 40 hari. Kadang nang sehari. Ayo juga karena upahnya gagal dapat warisan. Dikawanilah malam pertama. Malam pertama datang mereka munkar nangkir. Ternyata Pak Ibu nang menggani ini umpat ditakuninya juga. Nah, jadilah umpat ditakuninya juga. Mulai semua pertanyaan, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka, habis sampai pulang nang terakhir ditakuni ikam bisi harta napa ujar nang mengawani mati tadi. Ditakuni malaikat dikiranya sudah mati. Nang ulun bisi cuman cangkul sebuting buruk hapulang hagan mambil upah. Ternyata nang sebuting cangkul tadi dihitung. Lalu jarna meninggal karena saking ketakutan, ampih jadi menunggu kubur, menyerah. Kenapa? Bayangkan ya Allah, bagaimana orang kaya yang begitu banyak harta, uang dan kekayaan, hamba yang punya cuma satu cangkul pacul, yang sudah juga kusam buruk, masih ditanya apalagi nang diisi banyak. Nah, supaya kita jangan ditanya, jangan merasa memiliki. Sudah berharta jangan merasa memiliki. Pian ilmu ditanya juga, jadi jangan merasa berilmu. Pian beramal ditanya juga, jangan merasa beramal. Paham nggak? Inya bilang merasa pian mampunnya ditakuni orang, dihisap orang, maka hisapnya ini lambat.
antriannya panjang. Bayar ledeng aja antrian panjang. Jelas-jelas membayari itu baru antri juga, apalagi nang ada bayar lalu. Kenapa guru pakai kurang? Nah kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi nih, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini mun ulun bongkar nih viral, nggak tahu lah. Kita ini berasal dari Allah. Kita ini asalnya wujud Allah. Jadikan pulang wujud Allah. Itu kisahnya gitu. Hendak tahu keterangan? Dengarin. Bukankah Tuhan ingin disebut Tuhan? Bukankah Tuhan ingin dikenal? Untuk bisa disebut Tuhan dan dikenal, harus dia menyatakan diri. Bahasanya menciptakan, padahal menciptakan itu dari diri Tuhan sendiri. Paham? Ulun ulang. Ya biar Tuhan pun kada diberi paham kali juga. Ini kita mengasakanlah jangan dua. Babini dua aja kamu kurang. Fitnah Jasidin bila memadahkan aku ini dua fitnah, sekalinya aku 4. Bu maaf lah. Bila memadahkan aku dua ini fitnah, ya aja fitnah. Soalnya aman. Maka 4,5. Kenapa guru 4,5? Nang 4 nih ini babu apa namanya babu nikah. Nang setengah nih kan. Artinya cukup ada wali, cukup ada saksi, ya kan? Nah, nang mengawinkan sah. Lalu 4,5. Ya kembali, Bu, maaf pula. Jangan ditawaki. Kembali. Supaya jangan nadanya dua. Tuhan yang tadi ingin disebut Tuhan, Tuhan yang tadi ingin dikenal, karena sebelumnya belum ada, hanya diri Tuhan yang ada. Untuk dia bisa disebut Tuhan, maka dia harus menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu, supaya dengan diciptakan sesuatu tadi atau makhluk, maka baru dia diciptakan, baru dia disebut Khalik, sang pencipta atau Tuhan. Namun penciptaan itu dari diri Tuhan sendiri. Berarti bahasa johir ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Bahasa johir ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Nang menciptakan Tuhan, nang dijadikan makhluk. Sambatannya gitu loh. Tetapi hakikatnya justru yang jadi itu, yang jadi tadi dari dirinya sendiri. Nah itu nur. Nur inilah Pak Aiba yang bernama Allah. Bernama Allah. Dari nur Tuhan yang ini yang bernama Allah, jadilah alam semesta serta isi. Maka itu hakikat alam ini hakikat Allah. Hakikat Allah adalah alam, yakni nur. Oleh sebab itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Jaka kasarnya kita ini wujud Allah melalui nurnya, maka jadikan pulang wujud itu, jangan dirubah, jangan dirubah. Nah semalam pian merasa pian ada yang menjadikan. Nah itu pandangan johir, pandangan zohir. Kayak ini aja, nah kayak ini aja. Pian hendak dikenal, supaya disambat abah, supaya disambat mama. Lalu banak kalau nih mengkada banak siapa nyambat mama abah? Ulun batakun. Pian menciptakan anak kan, atau anak tuh terbit dari pian? Jawab. Ini contoh. Bila paham tuh paham nang tadi.
Anak tadi napian karena menciptakan atau terbit dari pian? Terbit kalau. Nah, itu contohnya. Jadi disinilah Pak Aibu untuk panapilah mengesahkan diri kita kepada Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini jalan panah bertemu. Napa lagi jalan panah pada makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini zat Allah, kita ini zat Allah. Kenapa? Kita ini nur itu zat, tetapi zat Allah bukan Allah, namun asa dengan Allah. Zat Allah bukan Tuhan, namun asa dengan Tuhan yang punya zat, karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Paham? Nah, nyaman kalau mau paham nih, mulai begamatan nih. Nang kada paham biar itu picik kepala sih tak. Jangan nang di atas, nang di bawah. Cek. Nah, tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kayak apa kita nih supaya bagus Pak? Kalau nang ada ini sudah wujud Allah. Wujud Allah tuh Pak Aibu, iya wujud Tuhan. Ulu ini kadang kau bepandir sekali karena bingung ya. Makanya lu ulang, babi ulang dijelaskan lagi. Nah kau apa ya? Ini wujud sudah. Nur tadi bernama Allah. Nah nur tadi jadi alam semesta, maka disebut wujud Allah. Wujud Allah tuh ya wujud Tuhan, karena nur tadi asalnya tuh. Lalu wapi anfusikum, apalah ada pada diri nang mana yang hidup ngalihnya pian mencari Tuhan yang hidup, yang berkata, yang melihat. Tapi ingat, bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan berarti kita mengaku Tuhan, namun kesemuanya ini untuk melihat kebesaran Tuhan. Bila melihat kebesaran Tuhan, yakni nurnya, seolah melihat Tuhannya. Karena tuh nurnya laisa, kadang kau diumpamakan Tuhannya begininya laisa, tapi ada buktinya. Ada buktinya. Nah ulun berbender. Nah pian mendengar. Nah wapi anfusikum, aku ada pada dirimu gitu. Apalah tuh disuruh tapi kamu buta. Kada memperhatikan. Kenapa? Rasa ampun sorang tadi. Sampun sorang tuh Pak. Wah agak benar. Waduh. Sampun sorang tuh Pak. Nah, lagi Pak Bu. Muntahu di sini nah, ini jalan kita supaya bulik husnul khotimah. Nur tadi Pak Nur tadi lun padakan nur Tuhan jadi Nur Muhammad, karena bila langsung Nur Tuhan ini nah dijadikan alam hancur. Inya Nur Tuhan ini sangat dahsyat, lalu dijadikan dulu Nur Muhammad. Dari Nur Tuhan ini jadi Nur Muhammad. Prosesnya ini jangan dipadahkan proses maha suci Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan proses maha suci, tapi proses ini pada ilmu agar supaya kita mengenal Tuhan. Kalau ingin berkehendak cukup mengatakan payakun nang ulun padahkan ini supaya jalan mengenal Tuhan, Mbak Tuhan, Nur Tuhan, Mbak Nur Tuhan, Nur Muhammad, Mbak Nur Muhammad hanya alam seisi. Boleh kakak alam serta isi dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Tuhan, Nur Tuhan dari diri Tuhan sendiri. Nah sekarang hanya ulun boleh. Sudah paham? Sudah paham? Bu, paham Bu? Paham Bu? Ya paham pihan kita. Sudah paham. Nah sekarang ulun ulang. Tuhan ingin dikenal menyatakan dirinya melalui nurnya, maka disebut nur ilahi atau nur Tuhan.
Tapi dari nur Tuhan atau nur ilahi tidak bisa langsung jadi alam, karena di dasar dijadikan dulu nur Muhammad melalui nur Tuhan. Nah, berarti nur ini yang dipadahkan Pak Aiboy, ini yang dikatakan nur Tuhan jadi nur Muhammad, nur jadi sekalian ruh. Nur jadi sekalian ruh. Lalu nur Muhammad jadi sekalian alam. Lalu bangaran wujud Muhammad. Karena dari nur Muhammad maka disebut wujud Muhammad. Ini jalan pian amalakan dan bisiki orang nah hendak bulik. Neng ini aja, inya paham kakak ada paham tak bulik bisiki. Napa bisikannya? 2 kalimat. Muhammad tubuhku, nur nyawaku. 2 kalimat. Muhammad tubuhku, nur nyawa. Kenapa nur Muhammad tubuhku? Karena alam serta isi dari nur Muhammad. Maka alam serta isi disebut wujud Muhammad. Nur Muhammad, Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Karena dari nur ini jadi ruh semesta alam. Bahasa lain ruh kan nyawa. Jadi kalimatnya apa? Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Bisiki orang tak boleh. Bahasa Arab panggung, wayu bahasa Arab. Nang itu jangan malu mah. Ayo jangan pian bahasa Arab juga. Oke. Yang bukan orang Arab beratan sini. Arab nendi. Mon pian nak bahasa Arab juga. Ayo. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Panjangnya ruh nih pulang. Mau dipadahkan panjangnya aja. Takut ini bebinian itu ketujuh handap kepanjang pak. Bu, ketujuh handap. Maksudnya bacaan. Dia ini mau juga bacaan. Jadi pilih bahasa, kalau bahasa kita tadi apa? Muhammad tubuhku, nur nyawaku. Kalau hendak bahasa Arab, Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Kita hendak bulik atau membisiki orang atau menolongi orang, selamat ini. Nah, ini jalan husnul khotimah. Namun kadang mengaji tahu lah itu bacaannya. Mungkin sawat pangruk membacakan waktu bulik, waktu hendak meninggal, sudah meninggal pun boleh. Walau kada dibisiki, baca aja. Maka jenazah itu akan dipelihara dan diselamatkan. Mun sudah dikubur pangruk, baca juga dikubur, lawas teh rueh, baca juga mau neh. Baca bujuran bila pian kakubur, terutama kakubur kuitan ya. Baca Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Ahmad nama yang batin rupa ruh, Muhammad nama yang johir rupa jasad. Berarti kita nih Ahmad Muhammad. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Ahmad tuh Rasulullah, Muhammad pun Rasulullah. Siapa yang dipadahkan Rasulullah? Nur, karena nur itu utusan Tuhan. Bagalah Rasulullah. Jelas kan? Sedangkan nur tadi sudah jadi ruh dan jasad kita. Bukan kita mengaku Rasulullah, bukan. Nyata pun orang yang diakui. Kita mengenali. Makanya belajar tasawuf, Pak Aiboy, tujuannya itu untuk menghilangkan keakuan dan mengembalikan hak Tuhan. Kadang nang menjadi Tuhan mengaku Tuhan. Nah, ini nang membawa kabar nih, kita memfitnah orang. Enggak ada dipadahkan nih. Orang belajar tasawuf supaya mengembalikan hak Tuhan, paham? Nah, supaya jangan ada keakuan, hilang keakuan. Kayak itu orang belajar tuh. Kalau nang mengenal Tuhan lalu jadi Tuhan atau mengaku Tuhan atau sama lawan Tuhan, tunang salah membawa kabar. Mengaji kadang mendengar di TikTok, mengaji kadang mendengar di apa namanya YouTube, lalu luput, yang ada gagal paham. Coba mengaji bujur-bujur. Justru mun pian nih kada belajar tasawuf sirik terus.
Sirik, sembahyang sirik, bajikir sirik, apa aja sirik. Bujuran. Kada kawa tuh sirik harus. Maka sirik ini kada ada ampunannya. Kada ada ampunannya. Namun kita ini sudah terlepas dari sirik Pak Ibu. Nah alhamdulillah. Ini orang bertauhid. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga juga kedua orang tua kita Allah ampunkan. Nah kembali. Nah jalan husnul khotimah. Jadi kena bila ziarah itu aja. Datang ke kubur. Ayo baca Yasin, ayo baca nang lain sambil doa. Cuma nang sebutin tadi jangan tertinggal. Bahasa Indonesia lah. Ye. Muhammad, tubuhku, nur, nyawaku. Cukup. Ndak bahasa Inggris. Dosakin lah. Nah, belum juga bisa. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allah Rafiqul A'la. Cukup. Nah, kembali Pak Bu. Nah, untuk panapilah supaya kita ini kekal dengan Allah. Kada berpisah lagi lawan Tuhan. Sampai dari detik ini nah sampai seterusnya kada berpisah lagi lawan Tuhan. Nah, di mapan ini caranya nih ketahui nah ada di jasad kita nih. Jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad itu dari Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad ini dari Nur Tuhan, berarti Nur Muhammad ini asa dengan Nur Tuhan. Atau kata lainnya, berarti jasad kita ini asa dengan Nur Tuhan. Kalau jasad kita asa dengan Nur Tuhan, maka kita asa dengan Tuhan, karena Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Ulun-ulang. Ini bisa jualan kelajuan. Mana mendengar kagum. Katanya Bapak kagum. Nah, supaya mulai detik ini kada lagi berpisah. Jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan, atau sambatannya Nur Ilahi. Sudah. Nah, sekarang sedangkan Nur Muhammad yang menjadi jasad kita tuh itu dari Nur Tuhan. Berarti Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan, jasad kita pun asa dengan Nur Tuhan. Paham? Nah, sekarang pulang. Nur Tuhan itu dari Tuhan. Karena Nur Tuhan dari Tuhan, berarti Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Kalau Nur Tuhan asa dengan Tuhan, kita pun asa dengan Tuhan. Karena kita asa dengan Nur Tuhan. Paham sampai sini? Nah, nyamannya diulang, diringkas, dijelaskan. Apalagi babulikan ini disamui berduhur pada guru. Ada ngomong usah guru belum dapat lagi nih, belum. Tapi belum bilangnya dapat nih. Alahan baru buat dia. Cuman sebuting benar ya lagi yang belum dapat dulu nih. Untuk masalahnya. Ini nasib aja lagi. Paham gila? Mulai detik ini kada lagi jadi bisa. Detik ini wallah paham pian kada paham kan dengan keterangan dari detik ini kita kada lagi berpisah lawan Tuhan. Memang dari awalnya kita ini kada berpisah lawan Tuhan. Nah, membuat kita ini terpisah lawan Tuhan yang sebenarnya pun kada terpisah karena tak hijab, tak dinding, lalai, lupa, kada kenal. Padahal dari awalnya itu kada berpisah. Nah, begitu mengenal lalu kita memadakan detik ini kada berpisah lagi. Dari awalnya juga kada berpisah. Semalam tuh kada tahun arah. Jangan kayak itu juga. Jangan tahu kawin nyaman tak dulu pada abah. Jadi jenang kuitan dia ikam ini datang dari mana kan? Mungkin pasti. Syukur kalau nih dudukan di sini. Bahari kada saut nuntut. Kayak apa hendak kita ini bertemu Tuhan, kenal Tuhan jahat. Maaf. Bagaimana pian ini bisa berzikir? Berzikir itu artinya berzikir. Ingat Tuhan, kenal Tuhan yang ada. Pian kayak apa nak ingat ulun? Pian kada tahu ulun. Bagaimana berzikir kepada Allah sedang kita tidak kenal Allah? Bagaimana bisa menyembah Allah sedang kita kada kenal lawan Tuhan yang disembah?
musibah, kacau, kacau. Bahasa Quran pai gue sakar, mabuk. Dalam Quran ada la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Mabuk bukan karena minum, kada kenal. Nah, karena mabuk inilah lalu Tuhan memadahkan pulang dalam Quran, pawailul lil musallin, pawai, celaka. Nah, jadi duduk di mana aja, di buncu mana, kada berpisah lagi lawan Tuhan. Alhamdulillah. Nah, dimanapun, jangan ragu, dimanapun berada, kapanpun dan apapun yang kita gawi, serta Allah bila serta pingkuti itu jangan dilapas lagi, bu, pingkutilah, jangan dilapas lagi pun laki, ilmunya jangan dilapas lagi. Ya, bilanya lapas kan ngalih, liar bubuhnya nenek. Karena kamu lihat barang bagus pian pangro gini ya kok. Aduh, iya sambil menggaya sidin, awas lu nggak ada bagaya non sidin nih 30 hari. Anjing nang kayak ini nah, Pak Bu, maaf, ini nang jalan kita nih lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gembira hati. Wali-wali Allah ini bulan Zulhijjah. Manakibnya, halnya sesemak. Bijur kak. Kita ambil berkah. Nah, ulama mengatakan berapa hari dia masuk nih? Mulai malam Sabtu, Ahad, Senayan, Selasa, Arba, dah 5 Zulhijjah. Seseman wafat 2 Zulhijjah. Nah, kita ambil berkah. Biar kopinya kededak. Papai, ulahkan besar. Seseman adalah guruku. Kata Syekh Al-Madani, Syekh Al-Madani khalifah Seseman, murid Seseman, wali juga. Nasibin mengisahkan adalah guruku, yakni Zaid Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani Al-Hasan. Beliau kutub di kota Madinatul Rasul. Beliaulah satu-satunya di kota Madinah, satu-satunya di kota hijrahnya Rasulullah, satu-satunya di mana Rasulullah dimakamkan. Beliau satu-satunya ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat, bahkan mencapai maqam ma'rifat. Seseman. Yuk, makanya tadi syairnya kita baca kalah. Ya Allah, ya Rahman, judlana bil aman, bil wali kutubil akwan, al habibus zaman. Ranai nang disuruh. Untung komat kami pada aja ada hafal minta. Dipadahkan, makanya beramal sambil dalam Seseman syariat tarekat hakikat ma'rifat nih Pak Ibu, rukun agama. Maaf nah, minta redap. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun agama 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Amun nang ini kada tahu, dipertanyakan Islam kita. Itu rukun apa? Rukun agama, rukun agama. Ayo, mun rukun Islam pian tahu, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat. Yang 6, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Rukun agama Pak. Nampak nih, kenapa nggak ada dikaji? Nah, yuk.
Allah memadahkan dalam Quran, udkhulu fisilmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maulah kada sing kajian kita nih, rukun agama aja kada dipenuhi, kayak apa anak dipadakan beragama. Pak, jadi ulun minta maaf lawan pian, kita bersyukur berkat. Nah, Bapak Haji Aspandi mengadakan pengajian, kita kawa umpat di sini, bujur kan? Kawa kita mengenal Tuhan. Hah? Yang kakak karena lalu di mapa habis umur nenek. Nah, oleh karenanya Pak Bu, rasa syukur yang kita ada sekarang ini diiringi dengan doa. Mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah berikan kesehatan, keafiatan lahiriah batiniah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak beliau soleh-solehah, usaha dan pekerjaan beliau dapatkan kemudahan dan hasilnya rezeki yang barokah, selamat dunia akhir. Kenapa kita mendoakan? Ujar Nabi pulang, barang siapa nang kada bersyukur lawan manusia, kada baju aja Tuhan bersyukur lawan aku. Paham lah tuh? Al insanu sir insan tuh rahasiaku. Benar, hadis Nabi itu bujur, cuman kita nih kada memaham. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak juga bersyukur kepada Allah. Karena al insanu sir, manusia tuh rahasiaku ya Tuhan. Paham nggak? Nah, jangan memandang manusia cuman yang seperti ininya. Di mana rahasia Allah ada pada diri? Zat, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu rahasia Allah yang ada pada diri. Ada. Sebut tangan tadi. Zat, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita pasang, bujur kada? Zat Allah nyata bersifat hayat. Hiduplah kita. Buliki, hidup kita nih karena hayat. Hayat itu zatnya Allah. Ada pada diri kita. Yang diakui itu rahasia Allah pada diri. Sifat Allah nyata ilmu, maka tahulah kita. Tahu yang ada pada kita bukan ilmu kita, itu ilmu kenyataan daripada sifat Allah. Sifat Allah, asma Allah nyata, iradat berkehendaklah kita. Yang berkehendak bukan kita, iradat. Iradat itu kenyataan asma Allah. Terakhir, af'al Allah nyata, kudrat kuasalah kita. Yang kuasa bukan kita, kudrat. Kudrat itulah af'alnya Allah. Nah, rahasia Allah pada diri. Kada sadar kalau tak? Bahwa sembahyang janganlah kita akui. Jadi saat beramal Pak Ibu itu rahasia Allah yang berlaku. Wujudnya wujud rahasia Allah, perbuatannya pun perbuatan rahasia Allah. Jangan lagi tak akui. Kada usah lagi memikirkan pahala itu dosa. Mikirakan nang orang ampun pahala aja. Wah, ini sudah ketuhaan, ini kada usah minta upah. Baik beparak lawan nang ampunnya, ya kan? Pian diminta kada minta upah tetap diberi. Bahari-hari menikmati rezeki, nyamannya behina. Makanya jangan hari-hari ini. Ulun alhamdulillah Pak Ibu, hari-hari ini makan tunggal suapan, alhamdulillah. Coba kada kawin juga, ada langsung tunggal suapan. Ada kawin juga, nang sekalian mana uang. Nah, iya je, maarak rahasia Allah harus kita nih. Kayak apa hendak berpisah lawan ampunnya? Menengahin kita nih Pak Ibu, alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan. Ini tahun keberapa dahulu melajari di sini, bertahun beraja 7 lah. Nah, 7 tahun lu di sini Han, 7 berapa tahun? Han 7 tahun berapa tahun Cik? Nah, kayak itu udah.
tuh paham juga aja nang diulang-ulang tuh 7 tahun nasib aja lagi ini aduh biar teh nasib kok. Nah kada berpisah lagi kawan Tuhan, Masya Allah. Jadi paimon ada disinilah Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu tuh jadi lampu dalam rumah. Nabi yang jadi lampu. Artinya apa? Mereka-mereka yang ada dalam rumah kebagian berkah. Di mana orang itu berada kebagian berkah. Nah, ayo orang-orang yang menuntut ilmu tuh, apalagi mengenal penciptanya. Nah, kembali Pak Bu. Lihat jam dulu. Rugi enggak muntah. Teman lagi jalan. Teman lagi. Pokoknya alhamdulillah kalau malam ini dapat jadwal malam ini lah. Dapat jadwal lagi malam ini, alhamdulillah. Nah, bulik ini dapat pulang. Bulik ini dapat pulang jalan. Nah, dibukakan. Nah, kembali Pak Bu. Kayak apa pulang panah nih? Bila orang panah mengasahkan diri kepada Allah, tentunya bakok kekal dengan Allah. Men orang kekal dengan Allah, makanya bertemu Tuhannya. Di mapa pulang jalannya nenek. Ulun padahal pulang jalannya. Nah, untuk sementaranya lah. Jalannya begini Pak. Bahwa pian kenali dari mana datangnya gerak. Pian hari-hari ini aktivitas. Apakah di luar ibadah atau bahkan di dalam ibadah ini datangnya dari mana? Ulun pada akan dulu berdiri juga. Kenapa? Ulun panat. Gua di motor duduk di sini duduk pulangan. Jangan boleh ke rumah ini diduduki bini pulang. Nah, ini nah, jadi timbul kita nih kawa bergerak. Gerak jasad dari napas. Ini dari sini. Gerak nafas itu dari rasa. Gerak rasa dari ruh. Gerak ruh dari rahasia. Gerak rahasia dari nur. Sedangkan nur itu sifat. Sedangkan sifat asa dengan zat Allah. Zat Allah itu nur Tuhan, asa dengan Tuhan. Berarti ini gawian siapa? Boleh kipang. Tuhan menyatakannya melalui zatnya, yakni nurnya. Dinyatakannya kepada sifatnya pulang yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi menyatakan rahasianya kepada ruh. Ruh tadi berupa rasa. Begitu turun naik disebut nafas. Mesra ke batang tubuh dipadahkan nyawa. Ujar mun kade nyawa mati undak. Nah, tiang kan nang sekarang ini beribadah. Aduh. Minta reda bukan menghinakan. Sejak umur berapa tahunnya? Jadi Pak Bu, jangan dikenang lagi ibadah bahari itu, jangan dikenang. Jangan dikenang. Jaka raport nih habang bertahan. Jaka bagi raport nih menjulung kakuitan baru dibuka habang bertahan. Dapat 2, dapat 3, dapat 4. Sekalinya raport kuitan juga. Nah, jadi nang bahari itu kada usah lagi diingat. Nang waihingi ya dibagus. Nah, nang singkat. Nang singkatnya. Gerak jasad dari rohani. Gerak rohani dari nurani, ya nur. Gerak nurani dari rohbani, ya jat. Berarti ini gawian Allah. Cuman kada boleh disambat. Kenapa? Kenapa kada boleh dipadahkan gawian Allah berarti aneh? Karena nang dilihat mata, Bu, nang dilihat mata gawian makhluk. Pahamkah? Itu pada rahasia batin. Makanya pandangan batin tembus.
Contoh kayaknya mencet. Nah ini dikit, pandang dengan mata namanya surban. Ini lawan mata, karena mata itu melihat paik gue, melihat itu nang ada aja, nang nyata. Tetapi bila pian memandang dengan batin, maka sampai ke kain, bahkan sampai ke benang, bahkan sampai ke kapas. Paham kan? Cuman kada boleh kita memadahkan ini kain karena sudah jadi surban. Jelas kan? Nah, jadi jangan lagi tadi dasar gawian Allah Ta'ala juga. Cuman kada boleh disebut karena pandangan mata secara adat, secara lahir, secara zohir, secara umum orang memadahkan gawian makhluk. Paham? Mata yang melihat. Nah, ini puncak ya. Tolong Pak Bula, apalagi ini kuitan yang meninggal. Bila pian memandang dengan mata barataan makhluk, tapi bila memandang dengan batin barataan Allah Ta'ala. Jelaskan. Inilah ketika kita sholat jenazah. Kenapa imam meminta kepada makmum sebarataan untuk mendoakan, ayyuhal hadirun al-kiram, nashhadu anna hadzal mayt min ahlil khair. Beratan khair, baik. Itu dengan batin, bukan khair dengan mata. Jelaskan? Karena khair itu ismun min asma'illah. Khair itu sebahagian nama dari nama Allah. Sedangkan nama itu asal dengan yang punya nama. Kalau itu nama Allah, berarti wujudnya pun wujud rahasianya Allah. Karena nama asal dengan yang punya nama. Nalah, jangan lagi pandangan di luar. Jangan di luar bawa keluar makhluk beratan, nang di dalam bawa keluar. Pangkat batin ini kadang jangan disambat, bila disambat jadi hual. Paham lah? Ulun memadahkan karena dalam belajar. Ulun kadang memadahkan, kita tahu. Nah, mungkin itu dulu yang ulun sampaikan pada pertemuan pengajian kita pada malam hari ini.